Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menerangkan mengenai kas dan pengendaliannya. A. Sifat kas dan pentingnya pengendalian atas kas. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel, pos, dan deposito. Perangko bukanlah merupakan kas, melainkan biaya yang dibayar di muka. Pada umumnya, perusahaan membagi kas menjadi dua kelompok, yaitu uang yang tersedia di kasir perusahaan dan uang yang tersedia di bank. Kas merupakan aset yang paling lancar dibanding aset lainnya. Oleh karena itu, kas merupakan aset yang paling sering untuk dicuri dan dimanipulasi dan diselewengkan dalam neraca kas. Selalu disajikan pada urutan pertama. Setelah itu barulah diikuti dengan akun piutang usaha dan seterusnya sesuai dengan urutan tingkat likuiditasnya. B. Pengendalian internal atas penerimaan kas. Sebagian besar penerimaan kas perusahaan tentu saja berasal dari hasil kegiatan normal bisnisnya, yaitu melalui penjualan tunai baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, ataupun sebagai hasil penagihan piutang usaha dari pelanggan dalam hal penjualan kredit, sedangkan penerimaan kas lainnya timbul dari kegiatan non-operasional perusahaan. Beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas. 1. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. 2. Adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencatat atau membukukan penerimaan kas dan menyimpan kas. 3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen sebagai bukti transaksi, seperti stop berita pembayaran uang atau dalam kasus penerimaan uang lewat pos, struk, penerimaan uang lewat konter penjualan, dan bukti setor uang tunai ke bank. Uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh Departemen Kasir. 5. Dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal, misalnya saja dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan. 6. Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungan. Pengendalian internal atas penerimaan kas memiliki bagian, yaitu 1. Pengendalian atas penerimaan uang lewat pos. 2. Pengendalian atas penerimaan uang lewat konter penjualan. C. Pengendalian internal atas pembayaran kas. Pengendalian internal atas pembayaran kas seharusnya memberikan jaminan memadai bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang benar-benar telah diotorisasi dengan semestinya. Di samping itu, bad getting juga dapat menjadi sebagai salah satu alat kontrol untuk memastikan bahwa uang kas telah digunakan secara efisien. Berikut ini beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas pembayaran kas dengan menggunakan cek. Yang pertama, hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek. 2. Adanya pemisahan tugas antara individu
yang menyetujui pembayaran kas melakukan pembayaran kas dan yang mencatat atau membukukan pengeluaran kas. 3. Menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak. Setiap cek harus dilampiri dengan bukti tagihan. 4. Simpanlah belangko cek yang belum terpakai atau yang telah bernomor urut tercetak tadi dalam safe deposit bond dan hanya satu orang tertentu saja yang ditunjuk atau memiliki kode akses untuk membukanya. 5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. 6. Faktur tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel lunas. D. Penggunaan rekening bank. Penggunaan rekening bank sangat penting, terutama dalam menunjang pengendalian atas titik perusahaan. Dapat mengamankan kasnya dengan cara menyimpannya di bank titik. Selain itu, seperti telah disebutkan, bahwa seringkali perusahaan memanfaatkan cek atau transfer uang lewat rekening bank untuk melakukan pembayaran kas. E. Rekonsiliasi bank. Bagi nasabah perorangan, hampir dapat dipastikan tidak menyelenggarakan catatan tersendiri atas saldo rekening banknya. Dalam hal ini, nasabah bersangkutan biasanya hanya akan mengendalikan pencatatan tunggal yang dilakukan oleh bank lewat buku tabungan. Sedangkan untuk nasabah, cara parate seperti yang telah disinggung di atas bahwa dengan rekening bank akan memungkinkan pencatatan pengadaan atas seluruh transaksi perusahaan yang melalui bank, yang artinya bahwa transaksi akan dicatat baik oleh pengusaha dan juga sekaligus oleh bank. Beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank. 1. Setoran dalam perjalanan. 2. Cek yang beredar. 3. Cek tidak cukup dana. 4. Penagihan hutang wesel beserta bunganya lewat bank. 5. Bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang mengendap atau sering dikenal sebagai jasa giro. 6. Jasa bank yang belum dicatat dalam jurnal atau pembukuan perusahaan. 7. Kesalahan dalam pencatatan. F. Dana kas kecil. Pada umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas akan lebih efektif ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau transfer lewat rekening bank daripada dengan melibatkan uang kas secara langsung. Pengecualian dibuat untuk pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil. G. Penyajian kas neraca. Kas lebih lancar dibanding piutang dan persediaan piutang lebih lancar dibanding persediaan dan seterusnya. Jadi kas merupakan aset yang paling liquid atau lancar, lalu diikuti dengan piutang usaha, persediaan dan seterusnya. Dalam keseharian praktik akuntansi, kas sebagai aset yang paling lancar ini seringkali atau merupakan objek yang paling digemari untuk dicuri, diselewengkan atau disalahgunakan oleh oknum karyawan tertentu, sehingga memerlukan penerapan pengendalian internal yang baik, karena kas merupakan aset yang paling liquid yang dimiliki perusahaan. Kas akan diurutkan atau ditempatkan sebagai komponen pertama dalam aset lancar dalam neraca. Beberapa perusahaan yang menggunakan istilah kas dan setara kas dalam melaporkan kasnya. Kas terdiri dari uang kas yang disimpan di bank atau cash in bank, dan uang kas yang tersedia di perusahaan atau cash on hand. Sedangkan secara kas adalah investasi yang sangat liquid.
yang dapat dikonversi atau dicairkan menjadi uang kas dalam jangka waktu yang sangat segera.